Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa tanfarijul kurub wa tasahhalatus su'ub. Summa salatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad habibil arwahi wal qulub wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ilaihi mansub. Puja dan puji syukur senantiasa dan tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Yang kami hormati Bapak Komjen Syafruddin, mudah-mudahan Bapak dan keluarga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Dan tadi baru saja imam dari mana? Ya. Dari Masjid Al-Ikhlas yang telah mengimami sholat dari mulai maghrib, isya, kemudian juga taraweh. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang akan kita bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal tersebut. Di dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah aw aliman aw muta'alliman." Dunia seluruhnya terkutuk. Ad-dunya mal'unah, dunia seluruhnya terkutuk, illa, kecuali zikrullah, yang di situ ada zikir kepada Allah, aw aliman, atau ada orang alim, aw muta'allima, atau orang yang menuntut ilmu. Dunia seluruhnya terkutuk. Ad-dunya mal'una, mal'unun ma fiha. Dunia terkutuk, semuanya terkutuk, isi-isinya terkutuk, kecuali yang ada zikir kepada Allah, ada orang alim, dan ada yang menuntut ilmu. Kita bersyukur di tempat ini ada zikir kepada Allah. Di tempat ini ulama banyak datang. Di tempat ini kita terus menjadi orang yang selalu menuntut ilmu. Mudah-mudahan selamat dari yang disebut dengan kutukan tersebut. Kemudian di dalam petunjuk Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan malam Jumat itu, kalau bertemu dengan malam Jumat, itu dianjurkan membaca surat Kahfi. Ada apa dengan surat Al-Kahfi? Kenapa Nabi Muhammad mengatakan siapa yang membaca malam Jumat atau hari Jumat surat Al-Kahfi, sata'a min tahti qadamihi nur. Siapa yang membaca surat Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, maka akan terpancar cahaya dari telapak kakinya sampai ke Mekah. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan sata'a nurun min tahti qadamihi ila ananis sama. Akan memancarkan cahaya dari telapak kakinya sampai ke ujung langit. Ada apa dengan surat Al-Kahfi? Sampai sedemikian istimewa. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari surat Al-Kahfi. Salah satunya misalnya, dan nanti yang terkait dengan ilmu adalah cahaya. Jepang itu memiliki monumen namanya Hachiko. Hachiko itu anjing yang setia. Ternyata di dalam surat Al-Kahfi itu sudah ada. Kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Anjing, dan berulang-ulang kata kalbuhum, kalbuhum, kalbuhum. Anjing mereka, anjing mereka, anjing mereka. Sebelum Jepang mengenal ada anjing yang setia, surat Al-Kahfi sudah menghadirkan kisah bagaimana pemuda-pemuda yang menyelamatkan keyakinan mereka ke dalam goa dan ditidurkan sampai 309 tahun. Dan itu menjadi kajian para ilmuwan, bagaimana 300 tahun
tidak rusak fisiknya. Lalu nanti akan terurai dengan bagaimana matahari masuk kalau pagi hari, kemudian masuk ketika sore hari, kemudian Allah mengatakan bahwa badannya atau tubuhnya itu dibolak-balikkan. Dan itu menjadi kajian tersendiri para ilmuwan. Surat Al-Kahfi ada kisah tentang anak-anak muda, ada binatang yang sering diremehkan. Ternyata binatang yang sering diremehkan itu disebut di dalam Al-Quran dan dianjurkan untuk dibaca setiap malam Jumat. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan. Mohon maaf. Dan nanti ada ulama bernama Imam Al-Marzubani menulis satu kitab Tafdilul Kilab ala kathirin mimman labisa thiyab. Keistimewaan anjing dibanding manusia yang menggunakan pakaian. Di dalam risalah kitab yang tidak begitu besar, beliau menguraikan tentang keistimewaan anjing. Anjing itu tidak akan pernah mengkhianati majikannya. Anjing tidak akan menggigit majikannya. Tidak akan menggigit anak majikannya. Anjing, sampai dalam kitab tersebut dibawakan riwayat Nabi Muhammad SAW pernah melihat ada seorang terbunuh. Kemudian Nabi Muhammad tanya, kenapa orang ini terbunuh? Dia digigit oleh anjing. Anjing siapa? Anjing si pengembala di situ. Dipanggil oleh Nabi, si pengembala. Kenapa anjing kamu menggigit manusia, menggigit orang ini? Si pengembala mengatakan apa? Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tugas menjadi pengembala kambing ini, dan aku membawa anjing untuk menjaga gembalaan kambingku ini agar tidak diganggu oleh serigala. Ketika kami sedang sibuk dengan kambing-kambing kami, ternyata ada orang masuk mengambil kambing kami. Diterkam dia oleh kambing. Sudah buka Mas? Sudah buka belum? Untung sudah buka aja. Jadi si pengembala kambing itu sedang mengembala kambingnya dan membawa anjing untuk menjaga tidak diganggu oleh serigala. Tiba-tiba ada seorang masuk ingin mengambil kambing. Diterkamlah dia oleh anjing. Sampai dia mati. Nabi mendengarkan kisah itu, Nabi mengatakan apa? Kalbun khairun min dzakal insan. Anjing itu lebih baik dari si manusia. Karena anjing sedang melaksanakan tugas. Sementara manusia sedang melanggar. Dan dikatakan Imam Malik bin Dinar, mohon maaf, Imam Malik bin Dinar pernah duduk di samping beliau seekor anjing. Kemudian ditanya, Imam Malik bin Dinar ulama besar. Mereka bertanya, ya Malik, atajlis wabijani bika kalb. Wahai Malik bin Dinar, kamu duduk di sampingmu seekor anjing? Beliau mengatakan apa? Kalbun khairun min sadiqisu. Seekor anjing lebih baik dari sahabat yang buruk. Saya duduk dari tadi dengan anjing ini nggak diajak maksiat. Gimana Ustaz Muslim? Saya duduk tidak diajak maksiat, tidak diajak. Dan nanti ada pepatah yang mengatakan, Iza basbasalakal kalbu fasikhu biwuddin wala tasik basabisan nas rubba mubasbisin khawanu. Apabila kamu melihat seekor anjing mengepak-ngepakkan ekornya, percayalah, dia tidak akan mengkhianatimu. Tapi berapa banyak manusia yang memberikan senyumnya kepadamu, tapi dia berkhianat kepadamu. Anjing, mohon maaf kalau ketemu anjing jangan dimarahin. Anjing disebut dalam surat Al-Kahfi. Disebut berkali-kali. Berkali-kali disebut. Sehingga dan nanti Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Makkah yang terjadi di bulan Ramadan, Nabi Muhammad sebelum masuk ke tengah kota Mekah, Nabi Muhammad memberhentikan pasukan. Berhenti, kata Nabi. Kenapa wahai Rasulullah? Ambil jalan kanan atau jalan kiri. Kenapa wahai Rasulullah? Ada seekor anjing yang sedang menyusui anak-anaknya. Jangan sampai terganggu dengan gerakan pasukan kita. Anjing yang tidur Nabi tidak mau ganggu. Dan itulah yang dikatakan
Nabi Muhammad adalah rahmat untuk alam semesta. Surat Al-Kahfi itu banyak sekali. Satu lagi biar nggak terlalu malam. Karena tadi ada yang jawabnya, kambing menerkam. Yang kedua, itu kisah tentang menuntut ilmu. Nabi Musa alaihissalam dengan nanti abdun, hamba, tidak disebut namanya, nanti para ulama mengatakan namanya Nabi Khidir. Nabi Musa alaihissalam pernah ditanya oleh umatnya bangsa Bani Israel, "Ya Musa, man a'lamu ahlil ard?" Wahai Musa, siapa yang paling berilmu dari penduduk bumi? Nabi Musa adalah nabi yang istimewa. Bangsa Bani Israel itu kan banyak memiliki nabi-nabi. Nabi Musa masuk nabi yang cukup istimewa. Dan Nabi Musa, nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Quran. Dan Nabi Musa, kisahnya dalam Al-Quran dari semenjak bayi. Beliau masih bayi sudah dialirkan di Sungai Nil, kemudian masuk ke istana Fir'aun, kemudian sampai Nabi Musa remaja, kemudian sampai Nabi Musa menikah dengan putri Nabi Syu'aib alaihissalam, sampai maharnya Nabi Musa. Itu disebut. Kemudian pertama kali Nabi Musa ke Gunung Sinai, kemudian lanjut Nabi Musa di Mesir, terus sampai nanti ada kisah tentang Nabi Musa menuntut ilmu. Ketika ditanya, wahai Musa, siapa yang paling berilmu? Nabi Musa mengatakan, aku. Beliau tidak salah, karena beliau nabi untuk umat yang beliau diutus kepadanya, kepada umat bangsa Bani Israel. Ketika Nabi Musa mengatakan saya, Allah menegurnya. Jangan pernah mengatakan engkau paling berilmu. Nabi Musa minta ampun, minta maaf, dan berjanji, ya Allah, aku akan menuntut ilmu. Aku tidak peduli. Akan menghabiskan waktu amdiya hukuba. Hukuba itu 80 tahun lebih. Hekbun dalam bahasa Arab itu kau 80 tahun lebih. Saya akan melakukan perjalanan dan akan bertemu dengan Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut. Berpuluh-puluh tahun pun aku akan berjalan. Berangkatlah Nabi Musa dengan pendampingnya, dengan pembantunya, dengan muridnya. Nanti dikatakan namanya Yusha bin Nun. Berangkat, singkat ceritanya, Nabi Musa sampai di satu lokasi. Belum pernah Nabi Musa ke lokasi itu. Tiba-tiba ada orang yang datang. Orangnya tidak tampan. Nabi Musa tampan nggak Ustaz Muslim? Nabi Musa ini cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya putra Nabi Yusuf. Jadi bukan hanya darah biru, matanya juga. Bukan cuma darah biru, bangsa Bani Israel berdarah biru. Nabi Musa alaihissalam sedang duduk makan, tiba-tiba ada orang yang datang. Pernah lihat nelayan yang benar-benar nelayan? Wajahnya gimana? Yang selalu melaut. Sebagian riwayat mengatakan Nabi Khidir itu adalah seperti penampilan nelayan yang betul-betul nelayan, yang sering melaut. Begitu datang, Assalamualaikum ya Musa bin Imran. Nabi Musa kaget. Saya belum pernah ke tempat ini. Kamu kenal saya dari mana? Kan gak ada Google. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Apa jawabannya? Yang memerintahkanmu untuk menuntut ilmu, dia yang memberitahu aku bahwa engkau adalah Musa bin Imran. Nabi Musa langsung, kalau begitu saya harus belajar denganmu. Satu syarat. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu gak akan sabar. Gak akan sabar. Dan kalau kamu, saya akan sabar. Satu syarat. Tidak boleh bertanya. Kenapa syaratnya nggak boleh bertanya? Karena pernah mengklaim paling sehingga mendapatkan guru, syaratnya tidak boleh bertanya. Nabi Musa bilang, baik, berangkat. Kita mulai ya, mulai. Naik perahu. Perahunya dibolongi. Hai Musa, kenapa kamu bolongin perahu ini? Akharakta halitughrika ahlaha. Kamu membolongi ini untuk
Perahu ini nanti tenggelam, nanti kita semuanya. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan saya bilang sama kamu nggak akan sabar. Ya udah maafin saya. Mikir. Makanya itu kadang-kadang kalau guru nggak langsung menjawab itu, memberikan kesempatan murid menggunakan akalnya. Sehingga tidak menjadi bayi. Bayi kan minta langsung. Nabi Musa berpikir, apa gerangan? Tapi masih nggak nerima. Habis membolongi perahu itu, sampai di daratan ada anak kecil. Anak kecil nggak ada dosanya kalau ada orang berpakaian atau bertubuh misalnya penampilan penjahat atau apa, mungkin ini anak kecil. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Hei, kamu bunuh anak yang nggak punya dosa. Kamu telah melakukan perbuatan nukro. Dalam bahasa Arab itu ada mungkar, ada nukro. Kalau mungkar yang tertolak, yang tidak bisa diterima. Kalau nukro, tidak ada alasan yang untuk bisa menerima. Gurunya bilang apa lagi? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan saya bilang kamu gak akan sabar. Iya, tapi sudah. Kehabisan bekal, minta bantuan makanan dari penduduk sekitar, semuanya pelit. Saya nggak tahu tuh kampung yang di mana itu. Tidak ada yang membuka pintunya, semua pelit. Di mana kira-kira tuh? Jadi Nabi Musa dengan Nabi Khidir minta bantuan, minta air, nggak dikasih. Tiba-tiba Nabi Khidir sibuk dengan dinding yang akan runtuh. Nabi Musa marah lagi. Ngapain kamu urusin dinding yang akan runtuh? Biarkan saja, kalau runtuh biarkan hancur. Ini penduduk sini kan semuanya pelit-pelit, jahat-jahat. Nabi Khidir menjadi seperti tukang mengurus dinding yang akan runtuh. Begitu Nabi Musa protes yang ketiga ini, Nabi Khidir mengatakan, "Hadza firaqu baini wa bainik." Inilah udah 3 kali. Di sini kita akan berpisah, tapi saya akan jelaskan satu persatu. Perahu karena di depan kita, Maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Itu ada bajak laut kalau bahasa kita. Setiap dia melihat ada perahu yang bagus, perahunya diambil, orangnya dilempar ke tengah laut. Begitu dia melihat perahu kita bolong, misalnya ada petugas lalu lintas yang mau menilang, kalau ngeliat ada motor yang butut, yang itu, mungkin nggak ditilang, dikasih duit, Pak. Mungkin nggak jadi ditilang kan, dikasih duit karena kesian sekali gitu kan. Ini pasti nggak punya duit dan ngerepotin nanti kan, daripada berkas habis untuk. Ada bajak laut yang kalau melihat perahu bagus diambil. Begitu dia melihat perahu kita bolong, kita disuruh jalan. Oh, berarti apa? Ini telat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian anak yang aku bunuh, wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak membunuh dengan keinginan dan perintahku, tidak. Itu dari Allah. Anak ini kalau besar akan menjadi masalah untuk orang tuanya. Allah minta untuk diambil terlebih dahulu. Nanti orang tuanya akan diganti dengan memiliki anak. Beberapa riwayat mengatakan nanti orang tuanya memiliki 7 anak, semuanya menjadi nabi. Dari 7 anak nanti melahirkan 40 nabi. Oh. Kemudian dinding yang akan runtuh. Di bawah dinding tersebut ada simpanan milik seorang ayah yang soleh. Meninggal dunia, anaknya masih kecil, masih yatim. Kalau dinding itu runtuh, maka simpanan ini akan terbongkar. Penduduk sekitar kan jahat, kasihan dengan anak yatim ini. Wa kana abuhuma salihah. Karena ayah mereka orang yang soleh, dan para ulama mengatakan orang tua yang soleh, anaknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dinding ini akan runtuh dan di bawahnya ada simpanan milik orang tua yang soleh, anaknya yatim, Allah ingin menjaga jangan sampai runtuh. Aku sibuk untuk memastikan ini tidak runtuh. Selesai itu, tidak diberitahu kemana perginya Nabi Khidir.
Dari situ para ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW ketika menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi, tapi saya mau berhenti sedikit. Jangan sampai nanti mendengarkan hadis malam Jumat atau hari Jumat baca surat Al-Kahfi lalu membubarkan yang baca Yasin. Jangan. Nah, ini yang kita sebut ilmu itu akan mendatangkan cahaya. Kita akan tahu Nabi Muhammad SAW ketika menganjurkan membaca surat Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, bukan berarti untuk menolak surat Yasin. Nabi Muhammad SAW setiap malam sebelum tidur selalu membaca tidak kurang 13 surat. Salah satu dari 13 surat itu surat Yasin. Berarti Yasin Nabi Muhammad selalu baca sepanjang malam Jumat juga. Nanti ada kaidah yang mengatakan ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Yang tidak bisa digapai semuanya, jangan terbuang semuanya. Karena tidak bisa setiap malam baca. Jadi lumayan malam Jumat. Karena salah satu dari malam yang Nabi selalu baca itu kan setiap malam, berarti jatuh malam Jumat. Jangan sampai mohon maaf baru mendapatkan satu hadis mau langsung dipraktekkan tanpa mendapatkan bimbingan. Ada orang baru dapat hadis tentang malam Jumat baca surat Kahfi, sebelah rumahnya itu mushola baca Yasin, disuruh bubar. Setan senang dengan yang begitu karena tidak ada ilmu yang cukup. Surat Al-Kahfi Al-Quran, surat Yasin Al-Quran. Dan kalau kita membaca sejarah Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang kalau sholat, mengimami sholat, itu kadang-kadang surat yang dibaca itu dicampur. Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah misalnya Al-Baqarah, belum selesai Al-Baqarah tambah An-Nisa, kemudian surat Al-Muluk, campur-campur. Pernah dilaporkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, Ammar kalau jadi imam itu sholatnya suratnya suka dicampur. Dan Sayyidina Abu Bakar pernah dilaporkan juga, karena kalau menjadi imam suaranya lembut betul. Sayyidina Umar juga dilaporkan, karena kalau menjadi imam suaranya jadi sholatnya di jenggala sini Pak, kedengeran sampai. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Tabayun, ta'akud, konfirmasi, tabayun dulu. Nabi panggil, wahai Abu Bakar, itu ada laporan kamu kalau jadi imam suaranya lembut. Jawaban Sayyidina Abu Bakar, bukankah Allah Maha mendengar? Bukankah Allah Maha mendengar? Wahai Umar, kamu katanya kalau menjadi imam suaranya apa? Aku bersuara keras, urhibu syaitan wa ukizul wasnan, untuk aku menakuti setan dan membangunkan yang ngantuk. Lalu Ammar bin Yasir ditanya, wahai Ammar, kamu kenapa kalau sholat itu suratnya campur-campur? Alaysa kulluha Qur'an ya Rasulullah. Bukankah semuanya Al-Quran wahai Rasulullah? Jadi malam Jumat membaca surat Kahfi itu untuk mengingat. Jangan sok tahu. Sekarang ini bulan Ramadan banyak orang yang sok tahu, mengatakan doa buka puasa yang ada di televisi itu nggak sahih, nggak semuanya. Kalau ngaji itu Nabi Muhammad nggak pernah membatasi doa. Jangan ribut. Tarawih 8, 23. Kalau orang yang belajar agama dengan runut, dengan baik, dia akan malu membahas itu. Karena kalau membaca dengan baik, orang-orang yang tinggal di kota Madinah, di zaman Imam Malik bin Anas, sholat tarawihnya berapa rakaat? Siapa yang tahu dapat sepeda nanti? Hah? 36. Kenapa 36? Karena mereka mengatakan kepada Imam Malik bin Anas, obat asam urat itu. Mereka bertanya kepada Imam Malik bin Anas, wahai Imam Malik, penduduk Mekah mereka sholat tarawih, tarwih artinya istirahat. Setiap 4 rakaat mereka tarwihah, istirahat. Karena yang dibaca panjang. Dan penduduk Mekah kalau tarwihah
istirahatnya itu tawaf. 4 rakaat tawaf. Minum air zam-zam, lanjut lagi. Wahai Rasulullah, wahai Imam Malik bin Anas, wahai Malik bin Anas, penduduk Mekah itu enak sekali. Terawih dapat, tawaf dapat. Kita kan di Madinah nggak boleh tawaf. Apa jawab Imam Malik? Ya sudah, kalau begitu kita tambah rakaat terawih menjadi 36. Dari Mekah ke Madinah 36, dari Madinah ke Jakarta 100. Mestinya. Tetapi itulah kelenturan fikih. Silahkan, alhamdulillah ada pendapat yang membolehkan 8. Kalau nggak boleh gimana? Repot juga kan? 23 boleh, 36 boleh, 8 boleh. Jangan ribut, karena banyak yang ribut tentang rakaat tarawih. Akhirnya banyak yang memilih tidak mau sholat sekalian. Malam Jumat dibikin ribut antara Yasin dengan Kahfi, akhirnya jamaahnya memilih membaca WhatsApp. Karena apa? Karena dibuat sibuk. Penting mendapatkan pengetahuan agama yang cukup. Dan yang terakhir, Imam Syafi'i itu sebagai gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah Imam Syafi'i mau bermalam di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada keluarganya, malam ini nanti maha guru saya akan bermalam di sini. Semua senang. Begitu datang Imam Syafi'i dihidangkan makanan, nggak cuci tangan lagi. Langsung makan. Putrinya Imam Ahmad bin Hanbal, mungkin bahasa kita sekarang kepo. Kok imam besar, nggak cuci tangan? Habis makan nggak cuci tangan lagi. Kemudian Imam Syafi'i masuk ke kamar. Namanya putri dari murid yang sangat kagum dengan sang maha guru. Itu kan perhatikan, kok malamnya Imam Syafi'i nggak tahajud? Kok Imam Syafi'i? Kemudian begitu azan subuh, langsung keluar nggak pakai wudhu lagi, langsung mengimami sholat. Lapor sama ayah. Ayah, itu kan guru besar ayah. Kok gak cuci tangan? Kok gak sholat tahajud? Kok gak kelihatan wudhunya? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wahai guruku, anakku bertanya. Katanya, kok engkau tidak cuci tangan? Langsung makan. Gak pakai cuci tangan lagi setelah makan. Imam Syafi'i bilang apa? Aku datang ke sini dalam keadaan kurang enak badan, kurang sehat. Dan Nabi Muhammad yang mengatakan, makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah adalah obat. Makanan yang dihidangkan oleh tuan rumah, apalagi tuan rumahnya orang soleh, makanan itu menjadi obat. Aku gak cuci tangan biar... Betul, aku gak tahajud. Aku merenungkan satu hadis Nabi. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Aku merenungkan hadis itu dan aku mendapatkan istimbat sampai 100 istimbat. 100 kesimpulan. Bukankah tafakkur sesaat lebih baik dari... Kemudian, memang aku tidak mengambil air wudhu. Karena aku semenjak malam sampai subuh tidak melakukan wudhu. Aku menggunakan wudhu yang aku gunakan ketika sholat isya. Jangan sampai kita nggak tahu langsung menghukum. Dan sekarang kan dunia Islam dikacaukan dengan apa coba? Dengan yang belum tahu apa-apa sudah menyesatkan, sudah. Dan sebagai penutup saudara-saudara, ada seorang hampir divonis untuk dihukum mati pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dia mengatakan apa? Saya memiliki yang Tuhan tidak miliki. Langsung diapakan sama Ustaz Mukhlis? Saya memiliki yang Tuhan tidak miliki. Ada yang lapor sama Sayyidina Umar. Ini murtad ini. Tegas. Saya mencintai fitnah. Saya tidak suka dengan rahmat. Saya selalu lari dari rahmat. Wah. Mau dipenggal. Nanti dulu. Panggil Ali bin Abi Thalib. Panggil Ali bin Abi Thalib. Kenapa kata Ali bin Abi Thalib? Ini dia.
Dia mengeluarkan kata-kata yang nyeleneh. Apa yang dia katakan? Apa yang kamu katakan? Saya memiliki yang Tuhan tidak miliki. Benar kata Ali bin Abi Thalib. Maksud kamu apa? Istri. Saya punya istri, Tuhan. Saya memiliki yang Tuhan tidak miliki. Saya punya istri, Tuhan nggak punya istri. Kemudian katanya kamu mengatakan bahwa kamu tuh cinta dengan fitnah. Ya, saya cinta dengan anak saya. Saya cinta dengan harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu dan hartamu adalah fitnah. Aku mencintai fitnah karena aku mencintai. Gak salah. Kemudian katanya kamu tuh gak suka dengan rahmat, kamu selalu lari dari rahmat. Hujan rahmat bukan? Kalau hujan turun, lari. Dari situ saudara-saudara, al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Jangan pernah kita, dan ingatkan saya, dan mari kita saling mengingatkan. Jangan pernah ada yang mengklaim paling tahu, paling mengerti, karena ilmu terus berkembang. Ilmu terus akan terus maju dan akan terus bertambah. Imam Syafi'i ketika masih tinggal di Baghdad ada pendapatnya. Ketika pindah ke Mesir, itu nanti ada pendapat namanya qaulul jadid. Ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Karena perkembangan-perkembangan tersebut, dan mudah-mudahan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan ayat yang pertama diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bulan Ramadan adalah bulan ilmu, bulan Ramadan adalah bulan cahaya, dan Nabi Muhammad SAW setiap hari selalu membaca, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, wahai kekasihku Muhammad, ya Allah, tambahkan untukku ilmu yang bermanfaat. Dan ada riwayat yang mengatakan, Nabi Muhammad selalu menyatakan, aku berlindung dari satu hari yang datang tidak bertambah untukku ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, pahalanya sebesar-besarnya akan Allah berikan kepada orang tua kita, Bapak Jenderal Syafruddin, dan mudah-mudahan keluarga beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua yang beliau lakukan akan mendatangkan keberkahan zahir, batin, dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan tahun ini kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih indah dari 1000 bulan, yang lebih utama dari 1000 bulan, dan kita ingin sekali punya pengalaman disapa oleh malaikat, disentuh oleh malaikat. Siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar. Malaikat akan mengucapkan salam kepadanya. Mudah-mudahan Allah terima semua yang kita telah persembahkan, dan semoga yang tersisa dari hari-hari Ramadan Allah berikan kekuatan kepada kita. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberikan bantuan, kekuatan, orang-orang yang baik bisa melakukan kebaikan. Berikanlah bantuannya, kekuatan darimu untuk kami bisa melakukan kebaikan. Allahumma farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa aitu alaina sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam zaidina la muntaqisin maqbulina la matrudin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menurunkan Al-Qur'an yang penuh dengan keberkahan di bulan suci Ramadan. Turunkan keberkahan yang sempurna untuk kami semuanya. Sepanjang bulan suci Ramadan, berikan kesempatan kepada kami untuk bertemu Ramadan demi Ramadan dalam keadaan Engkau tambahkan semua kebaikan kami. Dalam keadaan Engkau terima semua yang kami persembahkan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Tuhan yang maha menghapus dosa, mencintai penghapusan dosa. Hapuslah dosa-dosa kami, hapuslah dosa kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami di dunia sampai di akhirat, dan jadikanlah kami sebaik-baik orang tua untuk anak-anak kami, dan jadikanlah anak-anak kami sebaik-baik anak terhadap kedua orang tuanya. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, turunkan keberkahan kepada anak-anak kami. Ya Allah, jaga anak-anak kami dari semua yang tidak kami inginkan. Ya Allah,
berikan kepada kami rezeki yang bentuknya adalah kesolehan anak-anak kami, keberhasilan dan kesuksesan anak-anak kami di dunia sampai di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak kurangnya dari saya, mohon dimaafkan, minta maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.